fadilah, keutamaan, dan keistimewaannya sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, pernahkah panjenengan menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri? Jika belum, panjenengan semua harus tahu ini, karena fadilah, keutamaan, dan keistimewaannya sangat luar biasa sekali. Dan setelah panjenengan tahu manfaatnya yang sangat luar biasa tersebut, panjenengan nanti pasti akan suka untuk membiasakan menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri di setiap harinya. Karena apa? Hadiah terbaik dan makanan terbaik untuk ruh atau rohani adalah bacaan surat Al-Fatihah dan juga bacaan zikir-zikir. Jika ibarat nasi, sayur, dan lauk pauk seperti daging, ayam, dan lain-lain itu adalah makanan untuk jasad atau jasmani kita, Al-Fatihah dan zikir-zikir itu adalah makanan untuk ruh kita. Al-Fatihah adalah jamuan bagi para ruh. Lantas keistimewaan apa jika kita menghadiahkan surat Al-Fatihah bagi ruhani kita? Di antaranya yaitu yang pertama, untuk meruqyah diri sendiri. Ruqyah adalah terapi, dan ruqyah syar'iyah atau terapi secara syariat pada diri sendiri, salah satunya adalah dengan menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, "Tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah?" Untuk meruqyah atau terapi apa saja? Contohnya, ketika adanya atau timbulnya rasa was-was atau rasa-rasa kekhawatiran di dalam hati yang biasa disebut stres, galau, dan lain-lain. Dan juga seperti timbulnya prasangka-prasangka buruk dalam pikiran kita maupun rasa ketakutan-ketakutan yang sering dialami. Jadi hal tersebut itu bisa kita terapi atau kita ruqyah sendiri dengan hadiah surat Al-Fatihah kepada diri kita sendiri di setiap harinya. Lalu yang kedua, yaitu bisa menjadi penawar dan obat bagi diri kita sendiri. Contohnya misalkan ketika sakit hati akibat dikecewakan orang lain yang itu sering menjadi ganjalan yang berkepanjangan di dalam hati, yang sampai-sampai tumbuh rasa kebencian dan juga rasa trauma di dalam hati. Atau seperti rasa kesedihan yang berkepanjangan, misalnya yang yaitu sampai berimbas menjadi penyakit-penyakit fisik. Hal tersebut juga bisa disembuhkan, diobati dengan hadiah surat Al-Fatihah untuk diri sendiri. Dan Al-Fatihah sebagai penawar juga obat itu sesuai dengan penjelasan dalam hadis Sunan Ad-Darimi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bahwa Al-Fatihah itu sebagai obat penawar dari segala racun. Maksudnya, racun yang ada di dalam hati, juga racun pada hewan yang berbisa, juga
racun yang ada di dalam makanan maupun minuman yang kita makan dan kita minum. Berikutnya yang ketiga, Al-Fatihah itu yang kita baca untuk diri kita sendiri bisa menjadi pembuka dan permudah hajat. Karena Al-Fatihah sendiri memang adalah sebagai pembukanya segala hal. Jika kita ingin membuka jalan rezeki kita, jalan kesehatan, jalan ketentraman, kedamaian, dan kerukunan kita bisa bersedekah dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk diri kita sendiri. Selarasnya jasad atau jasmani kita dengan ruhani atau nyawa kita supaya menjadi harmonis dan damai, ya dengan membuka sekatnya menggunakan Al-Fatihah. Lalu merawat dan memberi makanan kepada ruh kita dengan Al-Fatihah juga. Dan berikut ini cara menghadiahkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri atau ruh kita. Yang pertama, lakukan hal ini di setiap ketika bangun tidur, terutama di waktu subuh atau bangun tidur di pagi hari. Lalu yang kedua, awali dahulu dengan menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad serta keluarga Nabi. Bacaannya yaitu ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Al-Fatihah. Lalu panjenengan baca surat Al-Fatihah 1 kali. Yang ketiga, dilanjut menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada para nabi, para wali, dan para guru-guru kita. Bacaannya yaitu summa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal auliya wal ulama wal sholihin wa jami'i masyayikhina lahumul Fatihah. Lalu bacalah Al-Fatihah 1 kali. Dan berikutnya dilanjut yang keempat, hadiahkan surat Al-Fatihah untuk ruhnya ibu dan bapak panjenengan. Bacaannya khususon ila ruhi ummi wa abi, lalu sebutlah nama ibu dan bapak panjenengan, lalu baca lahumul Fatihah dan membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Dilanjut berikutnya yang kelima, ucapkan salam kepada ruh panjenengan sendiri. Bacaannya seperti ini, Assalamualaikum ala ruhi fil jasadi, atau pendeknya Assalamu ala ruhi fil jasadi, lalu sebutkan nama lengkap panjenengan 3 kali dengan panggilan penyebutan yang lembut. Lalu dilanjutkan yang keenam, tempelkan telapak tangan kanan panjenengan pada jantung atau di dada sebelah kiri panjenengan. Di sini tepatnya di bawah puting susu sebelah kiri. Begini, dan sambil mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali secara lembut dan perlahan bacaannya. Di saat melakukan ini, panjenengan pasti akan merasakan sensasi getaran seperti makpiar di sekujur tubuh panjenengan. Nah, setelah itu yang terakhir dilanjut yang ketujuh, hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada diri sendiri dengan membaca hadiyatan bisuratil Fatihah khususon ila ruhi wal jasadi zohiron wa batinan Al-Fatihah. Lalu membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Atau bisa diganti dengan kalimat, aku hadiahkan surat Al-Fatihah khusus untuk diriku sendiri, untuk ruh dan jasadku, lahir dan batinku. Lalu panjenengan ditambah dengan membaca doa, ya Allah,
jaga dan lindungilah hamba, limpahkanlah rezeki hamba seperti air yang mengalir di sungai tanpa henti. Al-Fatihah. Lalu membaca Al-Fatihah 1 kali. Nah, sedulur, itulah tadi keistimewaan dan kedahsyatan menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri dan tata caranya. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, monggo silahkan tulis saja pada komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.